Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan pada surat pribadi. Mari kita lihat kaidah kebahasaan pada surat pribadi. Nah, di sini ada contohnya ya. Mari kita baca bersama-sama. Jakarta, 27 Agustus 2023. Untuk kita di Semarang. Salam kangen, apa kabar Git? Semoga kamu baik-baik saja ya. Semenjak kamu pindah ke Semarang, aku dengar kamu sekolah di pesantren. Bagaimana rasanya pondok pesantren? Liburan semester ini, aku dan keluarga akan berkunjung ke rumah saudaraku di sana. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamat lengkapmu kepadaku ya. Sekian dari suratku, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu ya. Jangan lupa kirimkan alamat rumahmu. Sahabatmu, Rizka. Setelah kita membaca surat pribadi tersebut, dapatkah kamu menemukan ciri khas kebahasaan yang biasa digunakan dalam surat pribadi? Ya, betul. Bahasa yang digunakan cenderung bersifat santai, berbeda sekali dengan bahasa yang digunakan pada surat dinas. Coba kita perhatikan bersama-sama ya beberapa kata yang sudah ditandai berwarna merah. Yang pertama ada salam kangen. Pada surat pribadi, ungkapan salam yang ditulis berbeda dengan salam pada surat dinas. Yang kedua, ada apa kabar Git? Kalimat atau paragraf pembuka yang digunakan pada surat pribadi cenderung lebih santai dan disesuaikan dengan siapa si penerima surat. Yang ketiga, ada aku. Pada surat pribadi, kata ganti orang pertama banyak digunakan. Yang keempat, sekian dulu. Paragraf penutup ini digunakan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Tidak perlu menggunakan kata-kata ucapan terima kasih seperti pada surat dinas. Dan yang terakhir, ada sahabatmu. Salam yang ditulis di akhir surat tidak menggunakan bahasa formal. Berikut adalah kaidah kebahasaan pada surat pribadi. Ada 5. Yang pertama, kata sapaan. Yang kedua, bahasa tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan. Yang kelima, pronomina atau biasa disebut sebagai kata ganti. Yang pertama, ada kata sapaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain itu bisa saja sebagai anggota keluarga, guru, teman, dan sebagainya. Penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang sopan. Salah satu norma berkomunikasi santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Kata sapaan merupakan kata untuk menyapa seseorang. Coba kita perhatikan gambar pada layar tersebut. Di situ ada 4 poin. Yang pertama, ada kata sapaan yang merupakan hubungan kerabat. Digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya, untuk kakek, nenek, paman, bibi, ibu, ananda, mas, dan sebagainya. Yang kedua, ada kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalnya, yang terhormat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada kata sapaan yang diikuti nama. Misalnya, saudara Ina, Bapak Feritan, Ibu Nintias, dan sebagainya. Oke, pada halaman ini ada kata sapaan bersifat pribadi atau mengandung kata atau frasa emotif dan ekspresif. Mari kita baca bersama-sama ya. Bandung, 1 Desember 2022. Untuk Rian di Yogyakarta. Hai Rian, sahabatku, bagaimana kabarmu? Sudah 1 tahun kita tidak bertemu ya. Kamu tahu nggak? Minggu depan
Ayahku ada pekerjaan mendadak nih di Semarang. Ia mengajakku untuk ikut sekaligus liburan. Aku sangat tidak sabar, Rian. Nah, bisakah kita bertemu? Aku akan membawakanmu sesuatu, tapi itu rahasia ya. Sekian, aku tunggu balasanmu secepatnya. Sahabatmu, Fani. Perhatikan kata dan frasa yang berwarna merah pada contoh surat pribadi tersebut. Yang pertama ada sahabatku. Kata tersebut merupakan salah satu dari ragam sapaan yang bersifat pribadi. Pada surat pribadi, seseorang seringkali menggunakan kata sapaan untuk mengawali salam pembuka atau kalimat awal paragraf. Yang kedua, aku sangat tidak sabar, Rian. Frasa tersebut menunjukkan adanya ekspresi yang ingin diungkapkan penulis. Kita bisa menyimpulkan dari frasa tersebut bahwa penulis merasa antusias tentang suatu hal. Nah, inilah yang disebut dengan sapaan bersifat ekspresif, yaitu ungkapan yang menunjukkan perkataan spontan tentang reaksi terhadap suatu hal. Biasanya, kata atau frasa ekspresif ini mengandung makna denotatif. Ini yang membedakan kata atau frasa ekspresif dengan emotif. Emotif cenderung mengandung makna konotatif. Emotif bertujuan untuk membangkitkan emosi atau positif seseorang. Contoh emotif, sungguh, bina wajahmu seperti rembulan. Selanjutnya ada bahasa tidak formal tetapi santun. Mari kita perhatikan ketiga contoh berikut. Yang pertama, minggu depan aku berkunjung ke rumahmu. Kamu harus menjemputku pukul 10 ya. Awas jangan terlambat. Yang kedua, bisa tidak kamu beri aku uang besok? Uang bulananku sudah mulai menipis nih. Yang ketiga, setelah aku tiba nanti, bolehkah aku meminta tolong untuk dijemput? Dari ketiga kalimat tersebut, menurutmu, manakah kalimat yang menggunakan bahasa santun? Ya, betul. Contoh ketiga merupakan kalimat yang menggunakan bahasa santun, karena ia menanyakan terlebih dahulu, apakah dia boleh meminta tolong untuk dijemput atau tidak. Perlu digarisbawahi, meskipun penggunaan bahasa pada surat pribadi bersifat tidak formal, namun kita tetap harus mengutamakan sopan santun. Selanjutnya ada pilihan ragam bahasa tergantung penerima surat. Pada saat menulis surat pribadi, hal yang harus diperhatikan adalah bahasa dan sapaan yang digunakan. Misalnya, kita hendak menulis surat untuk teman sebaya dan untuk orang tua. Tentunya kita tidak mungkin menggunakan bahasa dan sapaan yang sama. Coba perhatikan tabel berikut ya. Tabel pada layar menunjukkan beberapa contoh ragam sapaan yang digunakan ketika kita membuat surat pribadi sesuai dengan siapa yang menjadi penerima. Begitupun ketika menulis surat untuk adik, kakak, guru, haruskah ragam sapaan yang digunakan sesuai? Tentunya iya. Hal ini sangat penting karena dalam surat pribadi perlu menggunakan bahasa yang baik dan santun. Selanjutnya ada menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Mari kita baca contohnya bersama-sama ya. Jakarta, 14 November 2022. Salam semangat, kawan. Apa kabarmu, Ra? Akira, aku dengar kamu sedang dilanda bencana banjir. Aku sangat khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu dan keluargamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu banjir? Liburan kali ini, ibuku akan memberikan penyuluhan program banjir di daerahmu. Kebetulan, aku diajak oleh ibu agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu suratku, kutunggu balasanmu. Sahabatmu, Tetisia. Pada surat di layar, kita dapat mengamati bahwa inilah yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas atau surat resmi. Ada kata, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu banjir? Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Surat pribadi menggunakan ujaran komunikatif.
mudah dipahami yang biasanya kita ucapkan sehari-hari seperti saat kita berbincang dengan teman, sahabat, orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya ada pronomina atau biasa kalian ketahui sebagai kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nominal lain. Misalnya, nama orang atau Budi bisa kita ganti dengan kata dia yang merujuk pada Budi. Pronomina dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pronomina persona. Kata ganti persona adalah kata ganti yang mengacu kepada orang. Kata ganti ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Yang pertama ada diri sendiri. Diri sendiri di sini yaitu saya, aku, daku, ku, kami, kita. Contoh, surat itu telah ku kirimkan tadi pagi. Kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Yang kedua, orang yang diajak bicara. Misalnya, engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu, kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Contoh, pukul berapa kamu pulang sekolah, nak? Kalian akan pergi kemana liburan nanti? Yang ketiga, ada orang yang dibicarakan. Misalnya, ia, dia, beliau, nya, mereka. Contoh, dia setuju dengan keputusan kami. Mereka akan membawa makanan saat datang ke rumahku. Yang kedua, ada pronomina petunjuk. Kata ganti petunjuk terdiri atas kata ganti petunjuk umum, ini, itu, petunjuk tempat, sini, situ, sana, dan petunjuk ihwal, begini, begitu. Contoh, ibu guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Siapa yang mau pergi ke sana? Lain kali, jangan berbuat begitu lagi ya. Yang terakhir, ada pronomina penanya. Kata ganti yang dipakai sebagai penanda pertanyaan, biasanya yang ditanyakan adalah orang, siapa, barang, apa, atau pilihan, mana. Contoh, siapa yang akan memberi kata sambutan? Brian habis membeli apa? Rumahmu yang mana? Apakah hari ini kamu senang? Saya harap kamu senang ya. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.